Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah 16 ayat yang ke-31 melalui Paulus, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Semoga di pagi hari ini kita tetap mengalami kekuatan Tuhan dan menikmati segarnya udara pagi, dan juga doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita dalam menjalankan tugas, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya berdoa bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, para pendengar kami, siapapun Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kekuatan, kesehatan, baik roh, jiwa, dan tubuh mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami berdoa dan biarkan kami masuk dalam kumpulan orang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan Amsal 10 ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. 24. Apa yang menggetarkan orang fasik itulah akan menimpa dia, tapi keinginan orang benar akan dituluskannya. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita memiliki judul Hidup Orang Benar, ya. Nah, tema kita adalah hidup orang benar. Dari ayat-ayat tersebut saya mengajukan pertanyaan, apakah jaminan hidup orang benar? Kalimat peralihannya adalah jaminan atau jaminan hidup orang percaya Tuhan menurut Amsal 10 ayat 3, Amsal 10 ayat 6, ayat 24. Yang pertama dikatakan melalui pembacaan tadi, dipelihara oleh Tuhan. Ini bagian pertama, ada 2 seri. Jadi orang yang benar itu adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Nah, kalau kita dipelihara oleh Tuhan, pasti kita dilindungi dan dijagai. Dan menurut Alkitab yang kita baca tadi, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolak. Haleluya. Jadi orang benar itu dipelihara Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Artinya kalau kita lapar, tentu butuh makanan. Tuhan mau menyediakan itu bagi kita. Kadang kita harus berteriak kepada Tuhan supaya Tuhan menyediakan sesuatu kepada kita, sehingga apa yang kita kerjakan itu didengar oleh Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita perbuat itu diberkati oleh Tuhan. Kadangkala kita menyerah di tengah-tengah situasi kondisi saat ini di bangsa ini. Saya sudah mendengar keluhan ada banyak orang dalam kehidupan ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya tetap optimis walaupun dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan ini. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Akan ada senantiasa perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya.
Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah. Akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan itu sebabnya kita sebagai orang benar berjalanlah di dalam segala kehendak Allah. Berjalanlah dalam firman Allah. Berjalanlah dalam kuat kuasa Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada kita, supaya kita tetap bisa berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh kehendaknya kita lakukan dalam kehidupan ini, dan seluruh perintahnya kita taati dalam kehidupan kita sebagai orang yang disebut orang benar tersebut. Karena jaminannya jelas bahwa orang benar itu tidak akan dibiarkannya terlantar. Dahulu aku muda, kata si Daud. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tidak pernah keturunan orang benar itu kulihat meminta-minta. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa ia akan memberikan pinjaman tiap-tiap hari, dan anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat ada jaminan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidup benar, yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi kalau kita hidup benar, percayalah Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Percayalah Tuhan akan menolong engkau. Percayalah bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit ini, tidak semakin mudah mungkin ke depan, tetapi kita tetap harus optimis di dalam Tuhan, bahwa semua mampu kita lewati bersama dengan Tuhan. Yang kedua jaminannya diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu ayat 22-nya. Jadi kita melihat bahwa ketika kita hidup benar, orang yang benar itu dipelihara, yang pertama. Lalu yang kedua, diberkati oleh Tuhan. Alkitab mengatakan susah payah tidak akan menambahi. Tapi apabila berkat Allah ada di atas kepala kita sebagai orang benar, saya yakin dan percaya Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya, kemurahannya, pertolongan. Sehingga dimanapun kita bekerja, berusaha, Tuhan akan memberkati. Sebagai peternak, Tuhan memberkati. Lihat saja bagaimana Yakub. Sebagai petani, lihat saja bagaimana Ishak yang diberkati begitu luar biasa. Dan sebagai pengusaha, tentu kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan seluruh kehidupan ini terpantau oleh Tuhan. Seluruh kehidupan orang benar ini terpantau oleh Tuhan. Bayangkan saja Yusuf, orang yang hidup berkenan itu, orang yang benar di hadapan Tuhan itu, mengalami banyak persoalan, bukan hanya dari orang luar, tapi dari orang dalam juga. Saudara-saudaranya tidak menyukai dia, sehingga yang berniat untuk membunuh dan membinasakan dia. Tapi Tuhan punya cara untuk menolong, sehingga keluar saudara-saudaranya tidak jadi membunuh, justru menjual dia kepada seorang saudagar Midian. Midian menjual kepada Potifar istrinya bergairah kepada dia, dan kemudian memasukkannya ke penjara. Dan di penjara dia menafsirkan mimpi, dan kemudian Tuhan membawa dia menjadi orang nomor 2 di Firaun. Kalau saya katakan menjadi orang nomor 1, karena tidak ada orang yang bisa bergerak tanpa perintahnya. Kelebihan dari Firaun adalah kerajaan itu sendiri. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa orang benar itu akan diberkati, sekalipun orang merencanakan hal-hal yang jahat. Makanya Yusuf berkata bahwa kamu merekarekakan perkara-perkara yang jahat, tetapi Tuhan merekarekakan dengan maksud yang baik. Jadi kalau ada orang merekarekakan hal yang jahat kepada kita, serahkan sama Tuhan. Karena kita tidak tahu di balik semua itu. Tapi tetap menjadi orang benar, tanpa menyumpahi, tanpa sakit hati, tapi memberkati orang-orang yang menyakiti kita.
dan lihat kebaikan Tuhan akan engkau rasakan. Yang ketiga dikatakan doanya dijawab Tuhan, keinginannya diluluskan oleh Tuhan. Apa yang menggetarkan orang fasik, itulah yang akan menimpanya. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskannya. Haleluya. Jadi banggalah kalau engkau menjadi orang benar. Tapi menjadi orang benar memang gak sedikit ancaman, olokan, hinaan, aniaya, dan lain sebagainya dari orang-orang yang iri, dengki, benci, yang sakit hati, yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu. Dan mereka ingin melukai Anda, menyakiti Anda dengan harapan supaya Anda sama seperti mereka. Tetapi strategi setan ini harus kita patahkan. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mendoakan orang-orang yang menjolimi kita. Dan itulah sebabnya mengapa hidup orang benar itu mendapat jaminan daripada Allah. Mengapa orang benar itu mendapat sokongan dari Tuhan? Karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang benar, sangat mencintai orang-orang benar, dan sangat menyatakan segala kekuatan bagi orang-orang benar agar ada orang-orang yang menjadi saksinya di muka bumi ini. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, hidup orang benar menjadi jangan takut Anda menjadi hidup dalam kebenaran. Jangan takut untuk hidup sebagai orang benar, jangan takut, karena ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Ini bagian pertama. Nanti sore kita akan mendengarkan bagian yang kedua, karena kalau saya bawa semuanya akan tidak cukup waktunya. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, dan jadilah orang benar yang diberkati Tuhan, yang dipelihara Tuhan, yang doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, supaya kita semakin exciting bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup sebagai orang benar di muka bumi ini dan terus tertaut kepada Tuhan. Terima kasih. Kalau engkau membutuhkan pertolongan dari Tuhan, apapun itu, sakit penyakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi mereka-mereka yang mengalami masalah dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa di surga bahwa engkau mau mendengarkan mereka. Kalau engkau orang yang mau membutuhkan pertolongan Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dengarkan firman Allah. Marilah kepadaku, hai kamu yang sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Yesus Kristus. Segala hal yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami, hal-hal yang menyesakkan hati mereka, keberatan-keberatan hidup mereka, dalam nama Yesus, mari engkau tolong lakukan kelegaan bagi mereka, sehingga mereka tetap bisa mengucap syukur buat segala hal yang sudah engkau lakukan kepada mereka. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat mujizatmu, terima kasih buat kebaikanmu yang kau nyatakan kepada mereka. Dimuliakanlah engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di pagi ini seluruh aktivitas kita mari tetap kita serahkan kepada Tuhan, dan ingat Tuhan akan senantiasa menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Berjalan sebagai orang benar memang tidak mudah, tapi Tuhan akan terus menyertai engkau sampai kepada kesudahan bersama. Tuhan Yesus berkati. Mantap, mantap, mantap.